Halo semua, perkenalkan saya Dede Kurniawan dari mahasiswa Universitas Budi Luhur dari mata kuliah Media and Sistem Produksi kelompok P2. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan software untuk streaming yang biasa dipakai di televisi swasta di Jakarta. Nah, di sini saya menggunakan salah satu software yang cukup terkenal di kalangan anak muda, yaitu Open Broadcaster System atau bisa disingkat dengan OBS. Nah, bagaimana sih cara mengoperasikannya? Di sini saya ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu cara menginput atau memasukkan audio ke dalam OBS ini sendiri. Yang kedua, cara menggunakan atau memasukkan webcam di dalam operasi atau aplikasi ini sendiri. Yang kedua, bagaimana sih cara memasukkan video atau video yang sudah dibuat di aplikasi After Effects atau Adobe Premiere. Yang ketiga, bagaimana sih cara memasukkan teks yang akan berjalan di aplikasi OBS ini sendiri. Yang ketiga, bagaimana sih cara bisa on air di YouTube, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara on air di aplikasi Zoom yang mudah bisa Anda pelajari. Yang pertama-tama saya ingin cara bagaimana memasukkan audionya sendiri. Nah, di sini kan saya sudah memasukkan audionya. Nah, saya menjelaskan. Pertama-tama kita bisa klik nih, klik setting, klik audio. Terus, nah di sini kan sebelumnya saya sudah ada nih eksternal mikrofon ini. Nah, kita bisa klik yang eksternal mikrofon ini. Nah, kita klik OK. Nah, di sini dia udah masuk nih di sini. Namun saya perkecil biar suaranya tidak pecah atau berantakan. Lalu, bagaimana sih cara memasukkan webcam? Nah, di sini kan saya udah masuk nih webcam. Nah, bagaimana sih cara memasukinya? Nah, kita pertama matikan dulu nih webcamnya. Lalu kita klik tanda plus yang ada di bawah sini. Kita bisa klik video capture device. Kita klik, kita bikin dengan rename webcam. Kita klik OK. Nah, di sini kan saya udah pernah nih bikin webcam. Mungkin kita bisa tambahkan angka 2 biar tidak bertabrakan. Kita klik OK. Nah, di sini dia langsung integrasi nih webcam yang ada di dalam OBS ini sendiri. Kita bisa klik OK. Nah, ini kan layarnya cuma setengah saja, tidak full screen. Nah, kita bisa klik nih, klik kanan pada mouse, klik transform, klik fit to screen. Nah, di sini langsung tuh seluruh layar di dalam OBS ini sendiri. Nah, kok tampilannya mirror sih di dalam OBS-nya? Tenang, kita rapikan dengan klik transform. Nah, kita klik flip horizontal. Nah, di sini layar Anda atau layar kalian tidak mirror seperti sebelumnya. Lalu, bagaimana cara mau masukkan video yang sudah kita buat sebelumnya? Tenang, itu gampang sekali. Kita klik plus di bawah sini, klik media source. Nah, di sini kita bisa gunakan nama OBB atau dalam kurung opening bumper. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita browse materi yang sudah kalian simpan di dalam komputer kalian atau laptop kalian. Nah, di sini saya sudah masukkan nih OBB atau bumper yang sudah saya buat sebelumnya. Kita klik open, klik loop, dan klik restart. Nah, arti dari loop ini, video ini terus berjalan nih, tidak berhenti-berhenti di dalam aplikasi OBS ini sendiri. Nah, sudah masuk nih aplikasi OBS-nya.
dari video ini. Nah, kok webcamnya tertutup sih dengan video ini? Tenang, kita bisa turunkan webcam atau videonya ini sendiri dengan klik kanan pada mouse, kita turunkan. Nah, dia sudah muncul nih di dalam video ini, OBS ini sendiri. Lalu bagaimana sih agar videonya bisa muncul, kameranya juga bisa muncul? Tenang, kita bisa klik webcam ini, kita klik Shift atau Alt, kita klik, kita perkecil di sini. Nah, di sini kita bisa geser ke sini. Nah, gitu caranya. Lalu ini sudah bagian utama sudah terbuat nih di dalam aplikasi OBS ini sendiri. Nah, bagaimana sih cara membuat lower third di dalam aplikasi OBS ini sendiri? Yang pertama, kita bikin scene baru nih. Misalkan scene 2 sudah terbuat namanya. Kita klik OK. Lalu kita bikin masukkan webcamnya lagi. Kita rename webcam 3 karena kan sebelumnya angka 2. Kita klik OK, kita OK lagi, kita fit to screen, lalu kita transform lagi, flip horizontal, lalu kita klik media source. Nah, di sini kita bisa rename dengan lower third 1. Nah, saya di sini sudah membuatnya sudah jadi di dalam aplikasi After Effects. Nah, di sini saya sedang render studio untuk contoh di dalam nanti di OBS-nya itu sendiri. Nah, kita bisa klik browser, kita klik lower third, kita klik open. Nah, di sini kita klik loop dan restart-nya dimatikan, lalu klik OK. Nah, lower third-nya sudah jalan nih, sudah terbuat secara otomatis karena saya buatnya di After Effects agar lebih smooth. Nah, Mas, bagaimana sih cara bikin lower third secara manual di OBS? Itu gampang sekali. Pertama, kita matikan dulu nih matanya. Nah, sudah hilang. Kita masuk lagi ke menu media source. Yang pertama, kita bikin rename-nya dulu lower third 2. Nah, di sini saya juga bikin di After Effects juga, cuman kosongan, hanya logo saja, agar di OBS-nya sendiri bisa smooth atau halus di tampilannya. Lalu kita klik open, kita loop, klik restart atau dimatikan, lalu klik OK. Nah, dia sudah muncul nih di sini. Lalu, kok kosong aja sih, tidak ada namanya? Bisa kita klik tanda add source di sini, lalu kita klik teks pada OBS aplikasinya ini sendiri. Menunya sudah ada ya. Kita klik teks. Nah, di sini kita bikin rename dengan teks lower third 3 misalkan. Kita klik OK. Misalkan saya gunakan nama saya sendiri, Dede Kurniawan, mahasiswa deh, Universitas Budi Luhur 2023. Nah, ini fontnya terlalu besar nih. Bagaimana sih cara mengecilkannya? Yang pertama, kita bisa klik select font. Nah, kita bisa klik nih font yang kita mau jenisnya. Saya di sini gunakan Monserrat dengan semi bold. Nah, di sini kita bisa lihat nih ukuran fontnya mau seperti apa. Saya biasa gunakan dengan ukuran 48. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kalian bisa gunakan
terangnya nih, atau mau dibikin transparan, bisa juga. Nah, dia transparan nih, warnanya tidak terlalu mencolok, namun nanti tidak akan terlihat di layar. Lalu kita klik saja, kita bisa mengganti ukuran atau warna font. Nah, di sini kita ganti dengan warna sesuka hati kalian semua. Di sini saya gunakan warna putih saja agar bisa terlihat di layar. Lalu kita klik OK. Kita geser ke bawah. Nah, misalkan fontnya terlalu kecil nih, kita bisa besarkan secara manual dengan cara klik Alt. Nah, udah besar nih ukurannya. Nah, ini sudah jadi untuk membuat lower third di dalam aplikasi OBS-nya sendiri. Nah, Mas, bagaimana sih cara bikin running text atau teks berjalan seperti di TV-TV komersial yang ada di RCTI, GTV, iNews, dan sebagainya? Nah, caranya pertama kita matikan dulu nih lower third sebelumnya dan logonya. Kita bisa klik plus yang di sini, kita bikin solid search atau color search. Nah, di sini kita bisa masukkan contoh background running text. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini dari OBS-nya meminta ukurannya nih dan warna. Di sini saya bisa masukkan ukuran 4000. Nah, di sini saya masukkan 100. Nah, atau bisa juga jika terlalu banyak 400 saja, atau bisa 1000 biar, atau 3000 deh, biar menutupi seluruh layarnya. Lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini kita turunkan nih backgroundnya tadi. Lalu kita masukkan teks di sini. Kita masukkan misalkan teks running. Nah, lalu kita klik OK. Nah, kita masukkan nih breaking news Universitas Budi Luhur. Kita copy agar supaya lebih panjang. Lalu kita paste, strip lagi, paste. Nah, ini ukuran fontnya terlalu besar nih, Mas. Bisa kita perkecil dengan ukuran 36. Nah, terus ukuran fontnya kita bisa ganti nih dengan jenis yang kalian mau, misalkan bold. Nah, ini kan tulisannya putih, pasti tidak akan terbaca dengan background. Nah, kita bisa ganti nih select color. Kita klik warna hitam dengan OK. Terus lalu OK. Nah, kita bisa turunkan nih ke bawah sini. Nah, Mas, fontnya terlalu kecil. Bisa banget kita perbesar dengan klik properties. Nah, select font. Nah, kita perbesar lagi nih ukuran fontnya. Klik OK. Terus lalu OK lagi. Nah, sudah terbuat. Kita jalankan nih dengan sendirinya dengan otomatis. Kita bisa klik filter, lalu klik scroll, klik OK. Nah, di sini dia diam saja nih si fontnya. Nah, kita bisa gerakan nih dengan cara menggeser horizontal speednya, sesuaikan dengan keinginan kalian gitu. Kita klik close. Nah, aplikasinya sudah berjalan nih running text-nya. Nah, bagaimana sih agar tulisan ini muncul dengan smooth atau dengan halus? Kita bisa klik studio mode. Nah, kita matikan dulu nih. Nah, ini bukan program on air-nya, tetapi
melainkan program on air-nya yang seperti ini, yang sebelah kanan. Nah, kita klik transisi, nah dia hilang dengan halus nih, dengan smooth. Nah, bagaimana sih cara ingin menampilkannya kembali? Kita bisa menyalakan mata di sini dan ini. Nah, kita bisa klik nih. Nah, dia langsung muncul di dalam program on air-nya sendiri. Nah, kalau yang lower third yang tadi bagaimana sih, Mas? Nah, bisa banget kita nyalakan matanya. Nah, ini kan terlalu terbawah nih. Kita bisa geser ke sini. Nah, ini kan di sini tidak ada, di sini ada. Nah, kita bisa klik nih transisi. Nah, dia langsung muncul di sebelah kanan program on air-nya gitu. Nah, lalu saya ingin menjelaskan bagaimana program ini bisa on air di aplikasi Zoom agar bisa menarik. Yang pertama, kita matikan dulu nih studio mode-nya. Lalu kita search aplikasi Zoom. Lalu kita bikin nih new meeting. Nah, kita tunggu. Nah, tampilan di Zoom-nya itu kan masih latar belakang OBS-nya sendiri. Lalu cek. Nah, audionya sudah masuk nih di aplikasi Zoom. Lalu kita perkecil layarnya, OBS-nya sendiri. Nah, lalu bagaimana nih cara gambar ini bisa masuk di aplikasi Zoom? Gampang banget caranya. Pertama, kita pilih nih di video di aplikasi Zoom-nya sendiri. Di sini ada klik. Kalau yang ini webcam-nya sendiri nih. Kita bisa klik OBS for virtual camera. Nah, di sini masih tampilan background-nya OBS. Nah, bagaimana sih cara menampilkan wajah kita di aplikasi Zoom-nya sendiri? Gampang banget. Di sebelah posisi kanan saya ini ada fitur Start Virtual Camera. Nah, langsung muncul nih di aplikasi Zoom. Nah, kita sudah on air nih di aplikasi Zoom-nya. Nah, bagaimana sih cara mau secara halus nih pergantian scene-nya? Kita bisa klik studio mode. Kita pilih yang scene awal, yang scene pertama. Nah, kita matikan dulu nih webcam-nya. Kita klik transisi. Nah, dia secara halus nih pergantiannya, tidak kasar. Misalkan contoh kita tidak menggunakan studio mode. Kita hanya menggunakan pilihan satu begini. Kita matikan matanya. Nah, dia kasar nih pergantiannya. Tetapi kalau kita menggunakan studio mode, pergantian bumpernya secara halus, misalkan contoh seperti ini. Nah, tuh dia secara halus tampilannya. Terus bagaimana sih cara menampilkan kamera di pojok kanan sini? Gampang banget, kita bisa nyalakan lagi kameranya. Nah, dia udah muncul nih di aplikasi Zoom-nya ini sendiri gitu, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara melihat lower third tadi? Gampang banget. Kita bisa masuk ke scene 2 tadi. Kita bisa klik transisi agar bisa lebih halus. Nah, seperti ini contohnya. Gitu saja teman-teman, tutorial dari saya. Nah, satu lagi nih. Kita bosan, nggak ada musik. Itu gampang banget. Kita bisa masukin lagu ke dalam aplikasi OBS-nya ini sendiri dengan contoh. Dengan klik media source, kita ganti nih namanya musik. Kita klik OK. Kita cari nih musiknya, kita taruh di mana. Lalu kita open, klik loop, lalu klik OK. Nah, ini kan tertutup nih video call-nya. Caranya seperti ini, kita taruh aja nih di
bagaimana musik ini bisa muncul di aplikasi Zoom-nya. Pertama, kita masuk ke mode audio, musik. Nah, kita klik monitor and output yang ini gitu. Nah, Mas, bagaimana sih cara audio kita lebih besar dan musiknya lebih kecil? Nah, ini kan sudah perkecil nih, sudah saya perkecil di sini. Sudah saya perkecil. Sudah saya perkecil musiknya di sini. Nah, audio kita lebih besar gitu. Nah, lebih contoh atau audio kita lebih untuk mengoperasikan aplikasi OBS dengan stream atau live streaming di aplikasi Zoom. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa komentar di kolom komentar YouTube saya sendiri. Itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk aplikasi OBS ini sendiri. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam budi luhur. Dadah.